Kita kedatangan mobil Toyota Rush dengan keluhan karena AC-nya kurang dingin. Nah, setelah kita cek pakai tekanan angin, di situ ada kebocoran, tapi kita belum tahu bocornya di mana. Nah, untuk prediksi mobil ini kita prediksinya pada evaporator. Nah, cara pembongkaran evaporator yaitu kita buka laci, terus nanti ini cover persnelingnya kita buka. Nah, terus di sini untuk pembongkaran grill dashboard. Jadi ini nanti kita nggak usah buka dashboard total, kita cukup buka drillnya. Nah, jadi ini kan di sini ada lubang untuk pencongkelan. Nah, jadi ini jarinya kita masukin, nanti kita tinggal congkel. Nah, kayak gitu. Nah, tuh. Terus ini di sini ada soket AC-nya, ada soket termis. Kita lepas. Soket hazard juga. Nah, jadi untuk pembongkaran evaporator mobil Toyota Rush ini nggak usah buka dashboard, jadi bisa langsung dikolong di sebelah kiri. Jadi untuk pembongkaran mobil Rush Terios Avanza itu persamaannya sama, untuk pembongkarannya seperti itu. Jadi ini langkah-langkahnya, baut-bautnya coba kita lepas. Terus ini untuk pembongkaran atau pelepasan tip ya LCD atau TV, itu bautnya ada 4 pengait. Terus untuk pembongkaran evap ini juga kita harus cover persnelingnya, ini harus kita buka. Jadi tujuannya biar nanti pas kita buka dashboard kita tarik keluar ya. Di sini nggak nyantel, bahasanya nggak nyantel. Apa sih? Kurang nyantel. Nah jadi kayak gitu. Nah, bingung. Ya kayak gitu aja. Nyantol. Ini jangan lupa like, subrek. Kalau ada pertanyaan silakan Anda komentarkan. Tutorial Makar mendukung channel ini banyak duit. Untuk pembongkaran evaporator setengah dashboard kita buka. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi nanti dashboard yang sebelah kiri kita keluarin. Nah, terus cover sayap yang sebelah kiri juga dilepas gitu. Kalau yang sebelah kanan biarin aja kayak gitu. Air pak kan masih. Air pak. Nah, jangan lupa untuk ekspansinya juga dilepas, ekspansi sambungan depan. Nah, jadi dari pipa kompresor ke ekspansi evaporator harus dilepas. Nah, jadi untuk ekspansinya bautnya sudah kita lepas. Nah, terus kita tinggal tarik. Sini untuk ekspansi 58 sama 3/8. Kita tarik, nanti udah bisa dibuka untuk evaporatornya. Oke, setelah ekspansinya udah kita buka, lanjut kita pembongkaran evaporator. Di situ ini bautnya, intinya baut rumah evaporator di bawah ada 2, di atas ada 2 juga, atas pojok sini nggak kelihatan ya. Ini nanti setelah evaporatornya dilepas, nanti kita jelasin letak-letak bautnya di mana. Terus soket-soket blower kayak ECU-nya udah kita lepas. Nah, terus di sini untuk filternya nggak ada rumahnya. Di sini orangnya di custom sendiri. Nah, jadi pakai kawat dikaitkan ke evaporator. Nah, ini kita juga punya stok untuk rumah evaporator. Nah, jadi buat Anda yang Avanza atau Rush Terios belum ada rumah filter, ini bisa datang ke bengkel kami. Kami stok rumah evaporatornya. Stok rumah filternya maksudnya. Jadi itu terjual secara terpisah untuk rumah filter evaporator. Nah, kebetulan untuk Toyota Rush ini usianya dari tahun 2013. Kata orangnya belum pernah ganti evaporator. Nah, tetapi udah perawatan udah 1 kali.
itu banyak banget terjadi kebocoran pada evaporator. Bahkan tahun 2015 pun banyak yang sudah terjadi kebocoran pada Avanza ras Terios. Untuk evaporatornya udah banyak banget yang ganti. Jadi untuk mobil kalian yang belum, mobil anda yang belum pernah diservis ataupun jarang servis, silakan anda bisa diservis. Karena kalau anda menservis AC anda juga merawat AC anda biar lebih aman, lebih tahan lama, lebih intinya jadi lebih keperawatannya lebih awet, tahan lama, ganti stres. Jadi untuk ras Terios, Avanza, Veloz, Avanza lama, di situ banyak banget kasus terjadi kebocoran evaporator. Nah, jadi kalau anda ingin mengetahui terjadinya kasus evaporator bocor, yang pertama anda bisa nyalakan AC. Ketika anda nyalakan AC, fan depan biasanya kalau ras Terios, Avanza, Xenia, ketika kita nyalakan AC maka fan radiator di situ akan nyala. Nah, di situ ketika anda nyalakan AC, anda cek fan radiatornya nyala atau tidak. Kalau fan radiatornya nggak nyala, AC nggak dingin, itu bisa dipastikan freon berkurang atau freon habis. Nah, untuk kelemahan mobil ras Terios, Avanza, Xenia di situ pada evaporatornya kalau udah tahun segitu ya. Nah, jadi kita bisa prediksi pada evaporatornya. Terus untuk trouble lain, ketika kita nyalakan AC, fan radiator nyala tetapi AC nggak dingin. Nah, di situ bisa kerusakan pada magnet clutch-nya depan kompresor. Nah, jadi sangat sering terjadi untuk kelemahan mobil ini. Jadi ketika kita nyalakan AC, fan depan nyala, fan radiator nyala, tetapi AC cuma angin-angin doang. Nah, otomatis kalau untuk sistem AC, ketika kita nyalakan AC, fan nyala, pasti di situ udah ada tekanan freon. Nah, jadi kita tinggal cari kerusakan antara lain kayak magnet clutch ataupun sekringnya putus, sekring kompresor. Nah, jadi untuk proses pembongkaran evaporator dari sebelah kiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk perawatan Anda juga bisa dilakukan sendiri di rumah. Ketika kita pembongkaran dashboard, itu terminal aki harus dilepas terlebih dahulu. Nah, karena kita melepas ICU, melepas soket-soket juga. Untuk perawatan, untuk pembersihan kayak debu-debu di dalam dashboard Anda juga bisa lakukan sendiri di rumah. Nah, jadi kayak gini, ini misal nih debu banyak banget, ini Anda bisa juga lakukan di rumah. Anda jangan khawatir kalau pembongkaran seperti ini akan merusak mesin. Nah, enggak, kalau mobil normal enggak bakalan merusak karena ini perawatan sangat dianjurkan untuk perawatan mobil kayak gini. Kalau Anda takut buka sendiri di rumah, bisa bawa ke bengkel kami di Jalan Kutuarjo nomor 65 Panjer Kebumen. Nanti di situ kami layani sepuas hati. Jangan lupa like, komen. Jika ada pertanyaan silahkan Anda komentar. Jika Anda ada keluhan tentang AC mobil, di lain kerusakan AC mobil, khususnya AC, kita gak begitu merespon karena kita basicnya di AC. Jadi khusus kita sharing tentang seputar kerusakan atau trouble AC. Jadi untuk pembongkarannya dari sebelah kiri sangat mudah. Ini nanti proses selanjutnya kita pembongkaran baut-baut. Oke. Nah, untuk pengenalan letak bautnya nanti kita mendekat di sini. Kita geser ke sebelah kiri. Nah, jadi untuk letak-letak bautnya di sini ada, bisa dihitung 1. Nah, terus di sini untuk drainase pembuangan ini harus diperhatikan. Biasanya kalau ininya nggak dipasang pasti akan terjadi banjir. Ini kalau yang biasa baru pertama kali buka evaporator, biasanya untuk selang drainasenya lupa dipasang. Terus di sini untuk dudukan bautnya 2, atas 1 dan sebelah atas kanan.
di sini 1. Jadi bautnya ada 4. Oke, kita pembongkaran. Sini untuk letak ekspansinya di sini. Tuh. Ini kondisi evaporator dari tahun 2013. Sebenarnya untuk kondisinya belum begitu kotor, tapi dia udah hitam. Coba kita cek nanti kelihatan atau enggak bocornya. Oke, langsung kita cek. Coba. Ternyata evaporatornya bisa dilihat bocor. Tuh. Coba mas, mana mas yang bocor mas, tenggelamin mas. Tuh bocornya kecil banget, nggak kelihatan ya. Tuh. Ternyata evaporatornya bocor. Nah, bocor sekecil itu ketika kita isi freon, maka kedepannya nggak tahan 1 bulan AC udah nggak dingin. Nah, jadi untuk AC yang nggak dingin pasti di situ ada kebocoran. Nah, jadi kita cek atau part AC yang bocornya di mana. Nah, untuk kelemahan mobil ini ternyata di evaporator bocor. Jadi nanti kita nggak rekomendasi untuk dilas, kita nanti ganti evaporator baru. Oke, nanti kita ikuti untuk cara ganti evaporator baru sama pemasangan dan pengisiannya. Nah, jadi kebetulan untuk mobil ini terdapat 2 AC, yaitu AC depan dan AC belakang. Nah, coba kita cek AC yang belakang. Nah, jadi untuk AC yang belakang ini double blowernya ternyata juga kotor. Itu bisa dilihat. Ini kalau untuk trik secara cepat pembersihan evaporator belakang AC mobil Avanza Xenia yang di dalam plafon seperti ini, EPV R3 Rasterios. Ini juga sangat mudah untuk pelepasannya. Nah, jadi ini kan ada tutup kayak gini. Nah, ada tutup kayak gitu. Nah, jadi tutupnya kita congkel. Nah, lalu nanti kita bersihin. Nah, evapnya bisa bersihin pakai sikat gigi bisa, pakai kuas bisa. Yang intinya bisa untuk membersihkan evaporator. Nah, intinya pakai sikat, yang mudah pakai sikat gigi ataupun kuas. Nah, jadi bisa Anda siapkan kuas kayak gini. Ini untuk trik cara cepat. Nah, tapi kita juga nggak rekomendasi kalau pembersihan evaporator seperti ini. Nah, karena kalau untuk pembersihan seperti ini itu tidak 100% evaporator bersih. Nah, ini cuma pembersihan luar sirip-sirip atau kisi-kisi evaporator. Jadi dalamannya kita nggak bisa jangkau. Jadi kita nggak yakin bahwa 100% evaporator bersih. Nah, tetapi kalau kita mau bersihin di luar kayak gini, itu lumayan karena nggak buang freon juga. Bersihnya juga lumayan, bersih luar, tapi kita nggak tahu dalamnya kayak apa. Itu lebih baik daripada kita nggak bersihin. Nah, Anda juga bisa lakukan di rumah seperti ini. Oke, Anda bisa langsung dikuas-kuas
Nah, nanti di sini pakai kanebo. Nah, jadi biar nanti airnya nggak melebar. Ya kayak gitu. Nah, jadi nanti pakai kuas biar bersih ini putih-putihnya. Tuh, bersih. Tapi nanti kita juga buka plafon. Karena evaporatornya depan kita ganti, tadi yang bocor. Ini nanti plafonnya kita buka untuk pembersihan evaporator belakang. Proses pembersihan ruangan evaporator. Nah, jadi setelah evaporatornya dibuka, kita langsung bisa bersihkan rumahnya di sini sekitar. Nah, karena sangat kotor. Ini nanti tujuannya biar ketika AC dinyalakan, debu-debu ini enggak kesedot ulang ya. Jadi kita harus bersihkan secara maksimal. Kalau bila perlu ada vakum, kita vakum. Nah, ini nanti juga kita bisa vakum karena kita juga ada vakumnya. Yuk, bisa dilihat. Ini nanti dipastikan untuk AC-nya lebih seger karena ruangannya udah bersih. Evaporatornya juga kita ganti, otomatis nanti sirkulasi udaranya akan seger dibandingkan kemarin-kemarin ini pasti. Nah, jadi untuk pembongkaran evaporator belakang, untuk plafonnya kita turunin, tapi kita nggak tarik, cuma kita turunin. Maju mengarah maju. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi plafonnya juga kita rebahin, kita nggak tarik. Sini ada kecoanya, aduh, udah mati. Jadi tempatnya di tengah. Ini penampakan evaporator belakang Toyota Rush. Jadi setelah bautnya udah kita bongkar, kita tarik, kita bisa lihat untuk daun blowernya sangat kotor, tuh bisa dilihat. Nah, jadi ketika nanti kita lakukan pada yang langkah awal tadi kita nggak buka plafon, jadi untuk motor blowernya di sini masih kotor, nggak bisa dibersihin kalau kita cuma akal-akalan. Nah, jadi makanya tadi saya bilang nggak bisa 100% bisa bersih total, karena untuk motor blowernya ini harus diturunin. Tapi kalau untuk kotoran yang ada di luar di sini yang tadi ya, bisa kita akalin pakai kuas ataupun sikat gigi. Tapi kalau yang dalam ini nggak bisa. Oke, jadi jalan alternatif satu-satunya yaitu kita buka plafon total kayak video barusan. Jadi setelah ini kita cuci, cek bocor juga karena udah turun evaporatornya. Jadi barangkali ada yang bocor, jadi nggak dua kali kerja, kita cek bocor. Untuk motor blowernya juga kita nanti bersihin. Ini daunnya kotor banget, bisa dilihat. Terus ini rumahnya juga nanti kita bersihin. Nah, ini kalau kita akal-akalin ini gak bakalan kesentuh. Jadi kotorannya nggak bakalan hilang kalau kita nggak cuci di bawah. Oke, jika ada pertanyaan silahkan Anda komentar.
Untuk proses pemasangan dashboard udah tadi kita nggak pakai video karena di video kemarin kita juga udah pernah bikinkan. Nanti juga kita cantumkan link di bawah. Terus untuk pemasangan plafon belakang juga udah pernah kayak Avanza. Nanti juga kita cantumkan link di bawah untuk pemasangan plafon belakang. Jadi kita akhiri untuk video kali ini pembongkaran dan penggantian evaporator ras depan sama pencucian evaporator belakang. Nanti untuk pemasangan plafon kita nggak pakai video. Di next lain waktu nanti kita juga bawakan keluhan-keluhan AC selanjutnya. Tonton terus vlog channel AC Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.